Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar bersama Ustadz Saiful Rahmat dan Ustadz Alhamdulillah sudah bergabung kembali bersama kita semua. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz kali ini mengenai dosa tentang dosa Cina buta dan kawin kontrak Ustadz ya. Iya Pak, salah. Saya sebenarnya sempat bertanya ini benar judulnya Cina buta, tapi ternyata emang betul ya begitu adanya. Baik Ustaz, enggak silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita kembali berkumpul, kembali bertatap muka di kesempatan malam hari ini dalam rangka membahas sebuah ilmu, mengkaji sebuah ilmu, yaitu pembahasan sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di mana dosa-dosa besar ini, ya, kitab Al-Kabair ini dikarang oleh seorang ulama besar, seorang imam, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwa di kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-29, kalau tidak salah 29, yaitu dosa besar tentang al-muhallil wal muhallalah ya. Apa itu? Insya Allah nanti kita akan coba membahasnya. Nah, saya coba mencari tahu ya apa itu muhallil dan muhallalah. Nah, ketika itu saya coba searching begitu ya apa padanannya, ternyata katanya al-muhallil dan al-muhallalah itu adalah nikah Cina buta ya. Nikah apa? Cina buta. Jadi artinya bukan berarti memperolok-olok orang Cina, bukan ya. Kan tetapi di sini memang kaitannya hampir sama dengan yang disebut dengan istilah al-muhallil wal muhallalah. Bagaimana? Insya Allah nanti kita akan coba bahas ya. Jadi intinya ceritanya kalau saya lihat gitu di website, bahwasanya ini berawal dari seorang ya dari Tionghoa begitu, dari Cina, katanya dari daratan Tionghoa ya. Nah, ini ingin menikahi ya seorang perempuan yang sudah ditalak 3 ya, yang ditalak 3 ya. Artinya ini yang nanti bertujuan agar si perempuan ini menikah lagi dengan si laki-laki yang sudah bercerai dengannya. Nah, ini adalah maka disamakan istilah ini dengan nikah Cina buta seperti itu ya. Wallahualam apa benar atau tidak, yang jelas ini dilihat di website ini juga sudah menjadi bahasa sudah menjadi umum begitu ya. Boleh dilihat di websitenya Hukum Online begitu ya. Kemudian di beberapa website itu diperlihatkan adanya pengertian tentang nikah Cina buta ya. Intinya sama dengan apa yang kita bahas di kesempatan malam
hari ini ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, karena sudah malam, saya coba langsung mencoba untuk meng-sharekan ya, untuk membagikan kepada Bapak Ibu apa yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Sebentar saya coba sharekan. Pak Ahmad sudah terlihat ya Pak ya? Sudah Ustaz. Ada coretan juga Pak ya. Nah, taib. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, kita akan mencoba membahas al-kabiratu tasi'atu wal isyrun, at-tasi'atu wal isyrun. Dosa besar, ini dosa besar yang ke-29 ya. Dosa besar ke-29. Apa itu? Ya, ini al-muhallil wal muhallalah. Al-muhallil. Al-muhallil itu secara bahasa adalah yang menghalalkan. Yang menghalalkan. Wal muhallalah yang dihalalkan. Yang dihalalkan. Jadi secara bahasa al-muhallil itu yang menghalalkan, al-muhallalah yang dihalalkan olehnya, begitu ya. Nah, apa ini pengertiannya ya? Apa maksudnya dan lain sebagainya, insya Allah kita akan coba membahas pengertian al-muhallil dan muhallalah. Dan ini kenapa dikategorikan sebagai dosa besar ya, sehingga kita harus menjauhinya, tidak boleh melakukannya. Kenapa? Tapi kita akan coba membahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebelum kita bahas ya selanjutnya, kita akan coba lihat surah Al-Baqarah ayat 230 sebagai muqaddimah dulu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in talaqaha, jikalau seorang suami ya, seorang laki-laki mentalak seorang istri, fala tahillu lahu min ba'du, maka si istri tadi, si perempuan tadi tidak halal baginya setelahnya ditalak tersebut. Maksudnya ini yang ditalak itu adalah setelah talak kedua. Setelah talak kedua berarti masuk talak 3, ya kan ya? Nah, maka ketika sudah talak 3, tidak halal lagi si wanita itu menikah, kalau ingin menikah lagi gitu dengan suaminya, maka tidak halal lagi. Ya, hatta tankiha zauzan ghairah. Nah, ini syaratnya. Sampai si perempuan tadi, ya si istri yang dicerai tadi, dia menikah dengan suami yang selainnya. Jadi selain orang yang tadi menceraikannya. Jadi contohnya begini ya Bapak Ibu, ada A, misalnya Adi sajalah, mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama, mohon maaf. Ada Adi, ada Ani. Nah, ada Adi, ada Ani. Ini menikah ya. Menikah nih. Adi dan Ani ini. Kemudian Adi ini menceraikan talak 1, talak 2 sampai talak 3 Bapak Ibu. Ya, sudah talak 3, nah berarti ketika akan menikah lagi dengan si Ani tidak bisa, kecuali Ani ini menikah lagi dengan yang lain. Misalnya Ari gitu ya. Nah, jadi ketika Ani akan menikah dengan Adi tidak akan bisa karena sudah talak 3. Sampai Ani ini menikah dengan yang lainnya yaitu Ari. Nah, maka kalau sudah menikah dengan Ari ya, maka boleh menikah lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia udah menikah nih dengan Ari, ternyata bercerai, ini bercerai lagi nih, maka Ani ini boleh menikah dengan Adi kembali, begitu ya. Ini ketentuan hukum Islam dan ini hukumnya awalnya memang boleh ya. Ini asalnya adalah boleh ya. Maka kata Allah subhanahu firman Allah Ta'ala, kalau seorang suami sudah mentalak 3 istrinya, maka si istri ini tidak boleh menikah dengan si suami tadi, menikahi lagi atau rujuk lagi, tidak bisa. Sehingga si perempuan tadi menikahi atau menikah dengan suami yang baru, suami selain suami yang pertama tadi ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Tadi nih. Jikalau suami yang barunya tadi menceraikan lagi si istri yang tadi ya. Jadi suami yang baru tadi Ari ya. Ini Ari, mohon maaf tadi kehapus ya. Ini Adi, ini Ani. Nah, ketika Ani sudah menikah dengan Ari, kemudian bercerai lagi, fa in talaqaha, kalau Ari ini menceraikan si Ani, ya, fala junaha alaihima an yataraja'a, maka Adi dan Ani ya, keduanya ini yang tadi ini boleh rujuk kembali, boleh nikah lagi. In dzanna an yuqima hududallah, jikalau keduanya ini
Jikalau mereka berdua ya Adi dan Ani ini ya Adi dan Ani ini mereka berdua mampu ya jadi berpendapat ya menyangka bahwasanya mereka bisa menegakkan hukum-hukum Allah, bisa menjalankan hukum-hukum Allah ya. Watilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, yubayyinuha yang Allah jelaskan liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini kaitannya dulu tentang cerai talak 3 ya. Cerai talak 3, bahwasanya seseorang yang sudah mencerai talak 3, dia tidak bisa rujuk kembali sampai perempuan itu menikah lagi dengan yang lain, dan ketika dia bercerai maka boleh rujuk kembali dengan suami yang pertama ya. Ini hukum asalnya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dan ini hukumnya halal, hukumnya boleh asalnya ya. Tapi menjadi haram. Kenapa? Nanti. Nah, inilah kita akan coba bahas. Bapak Ibu, al-muhallil wal muhallalah. Ini dosa besar al-muhallil dan muhallalah. Ya. Apa itu? Nah, ini saya jelaskan nih. Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali setelah selesai idahnya. Jadi saya ulangi ya, nih misalnya ada Ari tadi, ada Adi ya, ada Ani, gini ya, gitu kan tuh. Ada Ari, nah ada siapa? Ada Adi, ada Ani, ada Ari. Tadi kan asalnya seperti ini kan ya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali setelah selesai idahnya. Adi dan Ani cerai talak 3. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, Adi dan Ani tidak boleh rujuk lagi kalau sudah talak 3, ya kan? Nah, kemudian menikah dengan Ari. Nah, Ani itu menikah dengan Ari, ya. Kemudian, ya, si laki-laki ini mentalak kembali dengan tujuan agar wanita itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Jadi Ari ini, Bapak Ibu ya, Ari yang ini nih, yang ini Ari ya, yang suaminya yang baru menikah dengan Ani itu dengan tujuan agar apa? Agar akan cerai. Ini nanti tujuannya akan cerai nih. Tujuannya sudah siap akan cerai, ya, niatnya akan cerai agar apa? Agar nanti si Ani ini menikah dengan si Adi kembali, gitu, ya. Jadi artinya agar si Ani ini nikah lagi dengan si Adi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini namanya al-muhallil wal muhallalah, yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Nah, inilah yang namanya nikah tahlil. Nikah apa? Tahlil. Ya. Jadi si Ari inilah yang disebut muhallil. Ari ini muhallil, muhallalahnya si Adi. Jadi Adi dan Ari itu sekongkol. Ya. Sekongkol atau tidak bisa, ya. Biasanya sekongkol. Jadi artinya sok nikahi dulu lah, inilah Ani ini. Ya, istri saya ini saya udah talak 3. Saya ingin nikah lagi, saya menyesal nih, saya ingin rujuk lagi. Tapi kan tidak bisa nih, sudah talak 3. Nah, akhirnya si Adi ini melobi Ari, tolonglah nikah kamu dengan si Ani nih. Ya, nanti kalau sudah nikah, kalau sudah berhubungan, maka ceraikan. Nah, nanti saya akan nikahi dia. Begitu, ya. Maka yang demikian itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena ini namanya muhallil dan muhallalah, ya. Maka pernikahan semacam ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Hukumnya adalah haram, baik keduanya mensyaratkan pada saat akad, ya, atau keduanya telah sepakat sebelum akad, atau dengan niat salah satu di antara keduanya. Jadi baik si Ari dan Adi ini sepakat, ya, mempersyaratkan terlebih dahulu, pokoknya mah kamu akan dibayar oleh saya, nanti kalau sudah nikah ceraikan lagi ya. Oh, siap begitu ya, misalnya begitu. Nah, maka yang demikian ini sudah dipersyaratkan dari awal akan bercerai nanti, maka tidak diperbolehkan. Ya, demikian. Maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan, ya. Dan orang yang melakukan yang seperti ini akan dilaknat, ya. Jadi orang yang muhallil dan muhallalah ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nanti kita akan bahas. Taib. Bapak Ibu, ini ya, jadi pengertian muhallil dan muhallalah, ya. Taib, Bapak Ibu, nah di sini saya tambahkan lagi, al-muhallil, yang disebut muhallil adalah huwa man tazawwaja mutallaqatan atau mutalliqatan, boleh, al-ghairi salasan, ya. Adalah orang yang menikahi seorang istri yang telah ditalak, mutallaqah al-ghair, oleh yang lainnya yang dengan talak 3, ya.
Jadi laki-laki yang menikahi perempuan di mana perempuan ini telah ditalak 3 oleh laki-laki yang lain begitu. Bisyartin an yutalliqaha ba'da muwafaqat ba'da muwaqa'atihi iyaha, dengan tujuan agar menghalalkan si suami pertama ini ya untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut ya, litahilla lizaujil awwali ya, agar si perempuan ini halal untuk menikah kembali dengan suami yang pertama ya, agar halal si laki-laki yang pertama ini, maka laki-laki yang kedua ini menikahi perempuannya tadi ya, karena sudah talak 3 akhirnya tidak bisa kan menikah lagi, maka si muhalil ini berperan, dia menikahi dulu wanita yang tadi, tapi dalam rangka agar si suami yang pertama itu halal menikah dengan istrinya yang dulu dia talak 3 tadi ya. Nah, inilah maka disebut al muhalil. Berarti ya kalau tadi ada Adi ini, afwan ya, saya sekali lagi kalau ada kesamaan ini hanya contoh, mohon maaf ya. Ini ada Ani, ada Ari ya, begitu ya. Adi, Ani, Ari. Nah, si Ari inilah yang namanya muhalil. Ari inilah al muhalil yang menghalalkan si Adi kembali menikah dengan Ani padahal sudah talak 3, tapi sebenarnya sekongkol dengan niat akan menceraikan lagi si Ani. Nah, maka yang demikian hukumnya haram ya. Ini namanya al muhalil. Nah, kemudian yang kedua al-muhallalah. Siapa al-muhallalah? Yaitu al-mutallik, orang yang mentalak 3 tadi Bapak Ibu ya. Jadi bekas suami ya, muhallalah itu bekas suami yang menyuruh muhalil untuk menikahi mantan istrinya agar istri tersebut boleh dinikahinya lagi. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, istilah seperti ini sebagaimana di dalam istilah orang-orang kita katanya begitu ya. Dan ini sudah menjadi resmi namanya nikah Cina buta. Artinya dia menikah dalam rangka akan bercerai agar si wanita ini menikahi lagi dengan suaminya yang pertama. Nah, ini namanya al-muhallil dan al-muhallalah. Dan perbuatan menikahnya disebut nikah tahlil. Nikah apa? Tahlil ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan pengertiannya ya. Nah, bagaimana hukum nikah tahlil ini? Ya, bagaimana hukum nikah tahlil ini? Baik. Bapak Ibu, pernikahan semacam ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Hukumnya adalah haram. Baik keduanya mensyaratkan pada saat akad atau keduanya telah sepakat sebelum akad. Jadi ketika akad disyaratkan atau sebelum akad, jauh sebelum akad sudah mensyaratkan. Atau dengan niat salah satu di antara keduanya untuk tadi menceraikan dan menikahi lagi. Ada niat di antara keduanya. Nah, maka orang yang melakukannya ini akan dilaknat. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama, dan al-muhallalah yaitu tadi laki-laki yang menyuruh muhalil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi, maka itu dilaknat Bapak Ibu, dilaknat ya. Riwayat satu lagi, sahih min hadis Ibnu Mas'ud, telah sahih dari hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallila wal muhallalah. Maka Nabi melaknat orang yang muhallil dan muhallalah. Riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana sudah kita bahas di awal mula pertemuan, salah satu tanda dosa besar adalah adanya laknat ya. Adalah adanya apa? Laknat. Laknat itu dibuang. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari segala apa yang Allah ridhoi. Nah, maka itu laknat. Ya, maka ini sangat benci, lebih dari benci laknat ini, Bapak Ibu ya, lebih dari apa? Benci. Nah, maka kalau sudah dilaknat, selalu dibenci, maka jauh dari rahmat Allah ya. Kalau rahmat Allah mendatangkan surga, maka laknat kalau rahmat Allah mendatangkan surga, laknat Allah mendatangkan neraka ya, menyebabkan masuk neraka seperti iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
al-mal'un, yang dilaknat. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang muhalil ya, nikah karena agar si istri ini menikahi lagi dengan suaminya yang pertama ya, maka yang disebut ini terlaknat ya, akan bercerai gitu. Nikahnya itu akan mencerai lagi. Maka yang demikian itu adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan dia mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sama dengan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadis lain lagi Bapak Ibu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Nah, ini istilahnya Bu, at-tais al-musta'ar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang at-taisil musta'ar? At-taisil musta'ar itu kalau kita terjemahkan domba pejantan. Jadi domba jantan begitu ya, yang disewakan. Jadi kalau hewan kan begitu ya, suka ada apa namanya tuh, suka dibeli agar apa? Agar bisa menjimai apa namanya betina hewan yang lain begitu ya. Nah, maka ini disebut domba pejantan ya, yang diperjualbelikan. Jadi dibelikan apa namanya tuh spermanya begitu ya, kalau apa namanya, kalau hewan ya. Nah, maka ini disebut dengan ataisil musta'ar. Si orang yang menikah ya. Nah, siapa ataisil musta'ar ini? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Siapa ataisil musta'ar itu? Siapa ataisul musta'ar itu? Maka Nabi SAW menjawab, huwal muhallilu, dialah orang muhallil ya, laki-laki yang menikahi wanita di mana wanita ini sudah ditalak 3, agar si wanita ini menikah kembali kepada suaminya yang baru, suaminya yang lama begitu. Maka orang muhalil ini disebut ataisil musta'ar, domba pejantan yang disewakan ya. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi hewan sama dengan hewan yang tukang diperjualbelikan spermanya, diperjualbelikan fungsinya, yaitu untuk ya bersenggama dengan betina-betina lain. Nauzubillah, subhanallah. Maka ini disebut al-muhallil. Disebut apa? Al-muhallil. Maka la'anallahul muhallila wal muhallalah. Maka Allah melaknat si muhallil dan yang muhallalahnya itu ya. Si muhallil yang tadi yang menikahinya, muhallalah ya suami pertama yang sudah talak 3, agar dia menikah lagi dengan istrinya yang tersebut ya. Maka yang demikian, orang si muhalilnya ini nih ya, yang menikahinya ini berperan sebagai penghalalnya ini, maka disebut al-muhallil. Nah, nikahnya disebut nikah tahlil. Maka yang demikian terlaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hasan ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu ya dalilnya. Ada lagi Bapak Ibu, dari Umar bin Nafi, dari bapaknya yaitu Nafi ya, Nafi Maula Umar, Maula Ibnu Umar, bahwasanya dia berkata, Nafi ini berkata, ayahnya Umar bin Nafi, dia berkata, yaitu Nafi berarti ya. Ja'a rajulun ila Ibnu Umar. Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Ini adalah majikannya Nafi. Nafi ini ayahnya dari Umar ini ya, taib. Dan menanyakan ya, an rajulin, tentang seseorang ya, talaqa imra'atahu salasan, yang telah menceraikan, yang telah mentalak istrinya 3 kali Bapak Ibu. Ya, dengan talak 3. Fatazawwajaha, kemudian lelaki ini menikahi si perempuan ini ya. Fatazawwaja akhun lahu, maka saudaranya ini ya menikahi si perempuan yang telah ditalak 3 tadi ya. Saudara laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar ini ya, ini kan ada orang laki-laki nih. Nah, ini laki-laki ini si A ya bertanya kepada Ibnu Umar. Nah, si A ini bertanya kepada Ibnu Umar. Saudaranya si A, misalnya si B. Nah, ini B, dia menikah dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3, begitu. Ya. Min ghairi mu'amaratin, di mana laki-laki si B ini ya menikahi perempuan tadi min ghairi mu'amarah, tanpa adanya persetujuan, tidak adanya perintah minhu, dari suami yang pertama.
Jadi tidak diperintah, tidak disuruh oleh suami yang pertama begitu. Ya. Tapi niatnya si laki-laki ini, si B ini menikahi perempuan yang tadi sudah ditalak 3, niatnya apa? Liyahillahu li akhihi, agar wanita tersebut halal kembali nikah dengan saudaranya, dengan suaminya tadi yang lama. Jadi si suami yang baru dengan suami yang lama sebetulnya tidak ada kesepakatan, ya. Jadi suami yang baru itu nikah lagi dengan dengan istrinya yang sudah dengan seorang istri ya yang sudah ditalak 3 oleh suami yang lama begitu ya. Nah, dia menikahnya dengan perempuan tadi tidak ada niat tidak ada persetujuan dengan laki-laki yang awal, bahwa laki-laki awal ini menyuruhnya, tidak ada. Hanya ada niat sendiri karunya begitu ya, kasihan suami yang pertama pengen nikah lagi dengan si istri ini gitu ya, tapi dia tidak bisa. Akhirnya si laki-laki ini menikahi perempuan itu. Agar apa? Agar nanti si laki-laki yang pertama, suami yang pertama bisa menikah lagi dengan istrinya yang sudah cerai 3 tadi ya, talak 3 tadi. Sekali lagi tidak ada kesepakatan dengan suami yang lama, tapi niatnya agar akan menceraikan gitu ya, agar nanti bisa menikah dengan saudaranya lagi begitu. Maka ditanya, hal hilul awal, maka apakah wanita tersebut halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama? Qala, maka Ibnu Umar menjawab, la, tidak halal. Illa nikah yatin, kecuali nikahnya itu memang karena didasari rasa suka, karena ingin memang menikah begitu, rasa cinta ya. Ketika sudah rasa cinta, memang ingin menikah, kemudian dicerai, ditalak gitu ya. Kemudian tidak ada niat untuk menceraikan sebetulnya, tapi karena ada sesuatu akhirnya bercerai. Ternyata si perempuan yang sudah menikah dengannya itu menikah kembali dengan suami yang pertama, maka begitu mah tidak apa-apa. Kalau nikahnya atas dasar cinta sama cinta dan tidak ada niat untuk cerai, tidak ada niat untuk agar menikahi suaminya yang pertama. Kalau demikian tidak apa-apa. Tapi kalau ada niat untuk agar si suami yang pertama bisa menikah lagi dengan perempuan tadi, maka tidak boleh begitu kata Ibnu Umar. Kunna na'uddu hadza safahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kata Ibnu Umar, kami menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang keji. Allah karim. Ya, suatu hal yang keji Bapak Ibu ya. Suatu hal yang membuat merinding begitu ya, dosa besar begitu ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih, Irwaul Ghalil, Mustadrak Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahumullah ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi ya dalam slide ini ya. Si A, si B, si C. Ini kalau ABC ini kita nggak tahu ya mana laki-laki perempuannya. Saya ulangi lagi ya. Ada Adi, ada Ani, ada Ari gitu kan ya. Nah, nih Adi dan cerai talak 1 rujuk, cerai talak 2 rujuk, langsung cerai talak 3 nih. Ya. Nah, ketika cerai talak 3 ini, maka sudah tidak bisa lagi rujuk, nikah lagi. Kemudian datang Ari. Nah, datang Ari menikahi Ani. Nah, begitu ya. Si Ari ini punya niat agar Ani nikah lagi dengan Adi. Padahal Adi ini tidak kongkalingkong dengan Ari, tidak ada. Ini tidak kongkalingkong. Maka kalau ada Ari ini niat untuk menikahi Ani ini, agar Ani kembali dinikahi oleh Adi, nanti akan diceraikan oleh dia, begitu, maka ini hukumnya tetap haram, tidak diperbolehkan. Dan Ari ini sebagai muhallil, ya. Sebagai apa? Muhallil. Dan Adi sebagai muhallalah, ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada sepakatan pun, tetap berdosa kalau si muhallil ini punya niatan untuk menceraikan istrinya agar istrinya ini menikah kembali kepada suaminya yang lama. Ya, demikian. Pernikahan muhallil yang dianggap batal menurut mazhab Syafi'i adalah pernikahan yang disyaratkan terputusnya saat akad. Nah, jadi memang di awalnya itu akan dipersyaratkan akan putus gitu, akan cerai. Seperti persyaratan apabila si muhallil telah menggauli seperempuan, maka tidak ada lagi pernikahan antara keduanya, gitu ya. Atau apabila si muhallil telah menikahinya hingga halal bagi suami pertama, maka ia harus menceraikannya. Nah, di awal sudah disepakati begitu, maka jelas ini haramnya. Ya, maka ini mirip dengan pernikahan mut'ah, Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas apa nikah mut'ah, yakni sebuah pernikahan yang bersifat sementara dan dipersyaratkan akan putus atau cerai selama jangka waktu tertentu. Inilah pernikahan muhallil
yang dikecam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis di atasnya. Demikian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itulah pernikahan muhalil dan muhallalah yang diharamkan oleh syariat ya. Tidak boleh, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah untuk adanya niat bercerai, niat menceraikan kembali. Agar apa? Agar si istrinya ini menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Maka nikah dengan meniatkan untuk cerai lagi, maka ini tidak diperbolehkan ya, haram. Nah, kemudian Bapak Ibu semoga Allah muliakan, sebetulnya pembahasannya hanya itu ya, muhalil dan muhalalah itu. Akan tetapi saya akan tambahkan ada beberapa jenis pernikahan juga yang tidak boleh, yang terlarang ya. Sebetulnya banyak, tapi saya membahas hanya beberapa begitu ya, karena waktu. Sedikit saja kita akan coba tahu ya, cari tahu apa pernikahan atau jenis pernikahan yang terlarang selain muhalil dan muhalalah. Pertama, nikah mut'ah Bapak Ibu ya. Ini sebagaimana sudah kita ketahui, nikah mut'ah ini adalah nikah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12 imam ya. Nah, ini disebut juga dengan az-zawaj al-mu'aqqad, nikah sementara, atau az-zawaj al-munqati', nikah yang akan terputus. Apa itu maksudnya? Karena seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa waktu yang telah ditentukan. Gitu. Ini namanya nikah sementara, nikah putus. Atau disebut juga kita bahasanya nikah kontrak. Nah, nikah apa? Kontrak. Jadi intinya dikontrak si perempuan ini 1 minggu, 2 minggu jadi istri saya. Ya. Tanpa wali, tanpa apa-apa gitu kan, menikah begitu. Dikontrak ya. Sebagaimana layaknya suami istri. Tapi ketika habis kontraknya selesai, maka sudah bercerai. Ya, misalnya kontraknya hanya 1 bulan. Nah, maka 1 bulan inilah dia menjadi suami istri. Setelah itu selesai. Nah, ini niatnya seperti itu. Maka yang demikian ini lebih haram daripada nikah muhalil dan muhallalah. Ya, ini lebih keji sebetulnya ya. Naudzubillah. Taib. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Maharnya begitu ya. Maka jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Na'udzubillah, subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu yang semoga Allah namanya nikah mut'ah ya. Hanya 1 bulan, hanya 1 minggu gitu kan. Setelah itu selesai. Jadi ibarat ini mah sama dengan zina ya. Kalau zina ya, mohon maaf misalnya dengan PSK, misalnya hanya 1 hari begitu ya, atau sekian jam, mohon maaf ya, sekian jam ya. Kemudian bedanya kalau yang berzina ini ya tidak diawali atau tidak didasari dengan apa namanya tuh, dengan akad nikah. Nah, kalau nikah mut'ah ini dengan akad nikah, dia bernikah begitu. Akan tetapi niatnya untuk bercerai dalam waktu tertentu. Maka yang demikian ini hukumnya tidak boleh, haram. Walaupun sebelumnya ini memang halal ya. Sebelumnya boleh, tapi ternyata dimansukh, dihapus menjadi hukumnya haram sampai hari kiamat ya. Oh, demikian. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Para ulama telah sepakat atas pengharaman nikah mut'ah, dan apabila terjadi maka nikahnya batil. Ya, ini dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, ini hadis sesuai dengan Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi. Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah. Hina dakhalna Makkah, ketika kami memasuki Makkah. Sumalam nakhruj hatta nahana anha. Kemudian kami tidak keluar darinya, ya, dari Makkah itu sampai beliau pun melarangnya kembali. Tidak boleh menikah kembali begitu ya. Tidak boleh menikah mut'ah ya, hanya pada saat itu ya. Walaupun nanti ada lagi di perang Khaybar, ada dihalalkan lagi, nanti di perang Khaybar diharamkan lagi. Kemudian ada penghalalan lagi. Nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, nikah mut'ah ini ya, ini akan dilanggengkan, bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh agama Syiah dengan mengatasnamakan agama begitu ya. Padahal salah satu maqasidus syariah itu tujuan dasar syariah. Ada 5 Bapak Ibu. Ya. Ada 5 tujuan dasar syariah. 1 adalah hifdzun nafs, menjaga hifdzuddin,
menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga nasl. Menjaga nasl itu menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan salah satu adalah dengan menikah, begitu ya. Maka menikah ini adalah salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan dasar syariah ya, yaitu menjaga keturunan, hifdzun nasl. Maka Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghasilkan keturunan yang diharapkan sebagai penguat dan pejuang Islam. Ya, kemudian Islam pun melarang mendekati zina serta menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinahan yang berbalutkan dengan sampul pernikahan atau pelacuran menggunakan baju kehormatan. Jadi sebetulnya pelacuran Bapak Ibu, sebetulnya mezina, tapi seolah-olah dilegalkan dengan namanya nikah atau dijuduli dengan nikah atau kawin kontrak ya. 1 minggu selesai ya sudah dadah begitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka ketika dia punya anak, si perempuan ini tidak akan pernah disandarkan kepada suaminya atau kepada ayahnya, tidak tahu siapa ayahnya begitu, karena sudah selesai gitu. Naudzubillah. Coba bayangkan 1 minggu menikah dengan si laki-laki si A perempuan ini. Nanti minggu depannya nikah lagi dengan si B. Terus seperti itu. Subhanallah, naudzubillah. Ini adalah perzinahan, Bapak Ibu. Ini adalah apa? Perzinahan ya. Ini namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah yang diharamkan oleh agama yang memang sebelumnya memang halal, diperbolehkan, akan tetapi Nabi SAW mengharamkan nanti sampai hari kiamat sebagaimana kita akan bahas nanti ya. Ini pendapat ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, tidak ada keraguan lagi, mut'ah diperbolehkan pada permulaan Islam. Nah, jadi awal mula itu Pak, Bu ya, ada peperangan, ada jihad ya. Maka ketika jihad itu akhirnya sebagian para mujahid ya diperbolehkan menikah selama jihad itu berlaku gitu, selama terjadi peperangan itu, selama selesai maka selesai pernikahan itu. Nah, ini pernah seperti itu ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuh atau dihapus. Lalu dihalalkan lagi kemudian dimansuh atau dihapus kembali selamanya. Nah, inilah hukum akhirnya adalah dimansuh, dihapus selamanya. Demikian kata Ibnu Katsir. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi berkata, pengharaman mut'ah telah berlaku stabil, seterusnya sudah stabil, tidak ada lagi penghalalan lagi begitu. Dan dinukilkan dari Ibnul Arabi bahwa telah terjadi ijma' kesepakatan atas pengharamannya. Sudah sepakat ulama, sepakat umat bahwasanya yang namanya nikah mut'ah itu haram sampai hari kiamat. Ya, demikian kurang lebih ya makna yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Arabi, beliau mengatakan, adapun nikah mut'ah, maka ia termasuk salah satu keunikan syariah. Asalnya sih seperti yang unik begitu ya. Kenapa? Karena mut'ah ini awalnya diperbolehkan pada awal Islam, tapi kemudian diharamkan pada perang Khaybar, lalu diperbolehkan lagi pada perang Autos, kemudian diharamkan setelah itu dan berlangsung pengharaman selamanya. Nah, begitu ya. Jadi ada beberapa kali penghalalan dan terakhir diharamkan dan selamanya haram ya. Dan mut'ah ya, dalam hal ini tidak ada yang menyerupainya kecuali permasalahan kiblat, karena nasah atau penghapusan terjadi 2 kali kemudian baru hukumnya stabil, selamanya tidak boleh dilakukan kembali ya. Dulu pernah ya kiblat itu ke Baitul Maqdis ya, ke Yerusalem, kemudian diganti dengan Baitullah ya gitu. Intinya adalah Bapak Ibu stabil selamanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya melalui sholat ini menghadap Ka'bah ya. Nah, ini pun begitu, ada perubahan seperti nikah mut'ah. Selamanya akan haram nikah mut'ah ini berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya demikian. Maka para ulama ahlu sunnah telah menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah ya. Di antara pernyataan tersebut adalah perkataan Ibnul Arabi yang tadi dikatakan ya. Kemudian yang kedua, Al-Imam At-Tahawi. Beliau berkata, Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti ijma mereka atas larangan tersebut adalah bahwa hukum tersebut telah dihapus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini asar ini ya Umar bin Khattab ini telah melarang begitu ya
Memang telah ditegaskan di zaman Umar selamanya tidak boleh. Umar melakukan ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis yang tadi dijelaskan. Rasul melarang selamanya. Maka Umar pun, tapi ada yang masih tidak tahu begitu. Ada di antara sahabat yang belum tahu pengharaman ini. Maka di zaman Umar ditegaskan ini betul-betul haram. Ditegaskan tidak boleh. Nabi pernah mengatakan tidak boleh. Maka di zaman Umar seluruhnya dikumpulkan, ada undang-undang, ada legislasi bahwasanya sudah menjadi keputusan bahwasanya yang namanya nikah mut'ah itu haram. Sebagai apa? Sebagai realisasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pendapat Umar. Nah, ya, bukan pendapat siapa? Umar. Nah, orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa pengharaman nikah mut'ah ini oleh Umar. Sementara Umar bin Al-Khattab ini sangat-sangat dicela, sangat-sangat dibenci oleh Syiah. Ya, beliau, ya, Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, Utsman, ini semuanya dilaknat oleh orang-orang Syiah. Mereka mendoakan laknat oleh orang-orang Syiah ini, dilaknat oleh mereka itu, ya. Terlebih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka apapun yang dilakukan oleh Umar sangat-sangat dibenci. Sangat-sangat apa? Dibenci. Maka nikah mut'ah ini, ya, ini salah satu katanya yang diharamkan oleh Umar, padahal Nabi SAW menghalalkan. Nauzubillah. Ini salah kaprahnya orang-orang Syiah. Padahal Umar bin Al-Khattab beliau mengharamkan itu karena berdasarkan sabda Nabi SAW, berdasarkan hadis-hadis dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat-sahabat yang lain. Dia ini sudah merata bahwasanya Nabi melarang nikah mut'ah dan Umar tahu itu. Tapi sebagian sahabat masih melakukan itu karena ketidaktahuan. Maka karena banyak yang tidak tahu, akhirnya Umar mengumpulkan dan membuat undang-undang bahwasanya nikah mut'ah itu haram di zaman Umar. Ya, maksudnya undang-undang secara resminya diumumkan agar apa? Agar seluruh orang tahu begitu, ya. Karena ada sahabat yang masih belum tahu tentang hukum nikah mut'ah ini, ya. Demikian wallahu a'lam, ya. Nah, karena ada Umar undang-undang ini, ya, karena ada Umar berbuat seperti ini, akhirnya Syiah itu menyangka bahwa nikah mut'ah ini diharamkan oleh Umar, bukan oleh Nabi. Maka akhirnya tetap mereka itu melestarikan budaya nikah mut'ah. Banyak nikah kontrak 1 minggu 2 minggu cul begitu, ya, 1 minggu 2 minggu selesai. Maka yang demikian adalah diharamkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kejadian, Bapak Ibu, ya, ini si A nih, misalkan ya, si A, ya, laki-laki nih, A laki-laki, B perempuan nih, ya, dia nikah kontrak, Bapak Ibu, nikah mut'ah misalnya 1 bulan gitu, ya, nah, atau 1 minggu. Nah, kemudian akhirnya sudah ini selesai kan, selesai. Nah, kemudian si B ini melahirkan, ya, punya anak, melahirkan, ya, perempuan, Bapak Ibu, perempuan. Setelah dewasa, ini usia 20-an tahun begitu, ya, atau 15 tahun ke atas, 17, ya, cukup untuk menikah. Ternyata suatu saat si A ini menikah lagi dengan si C ini, dengan anaknya sebetulnya. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, banyak kejadian seperti ini, sehingga apa? Sehingga yang demikian sebetulnya adalah perzinahan, ya. Jadi tidak ada syariat kalau begitu, ya. Tidak ada fungsi syariat yang tadi hifdzun nafsal, menjaga apa? Menjaga keturunan. Kalau seperti ini sama dengan berbuat zina. Nauzubillah, ya. Kemudian al-qadhi Iyad, ya, seorang hakim Iyad. Beliau berkata, telah terjadi ijma'. Ijma' itu sepakat, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Seperti Bapak Ibu misalnya hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Nah, itu sudah ijma', sudah kesepakatan. Kalau menyelisihi ada sholat 6 waktu berarti sesat dia tuh, begitu Bapak Ibu. Ini kalau udah ijma nih. Kemudian contoh lagi misalnya hukum kerudung bagi perempuan hukumnya wajib. Kalau ada yang mengatakan itu mubah, tidak wajib, maka dia sesat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluar dari ijma. Begitu. Keluar dari apa? Ijma. Maka orang yang keluar dari ijma, maka dia sesat. Saya ulangi, ya. Orang yang keluar dari ijma itu sesat, ya. Berbeda kalau memang ada khilaf di antara para ulama dan khilafnya khilaf yang ringan, maka tidak ada masalah, ada ijtihadiyah. Tapi kalau sudah ijma, tidak diperbolehkan untuk berbeda pendapat, ya. Maka telah terjadi ijma dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rafidhah atau kelompok Syiah. Ini kata Al-Qadhi Iyad, ya, di dalam kitab Fathul Bari,
dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian yang keempat disebutkan juga oleh Al-Khattabi, pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah ijma, maksudnya ijma kaum muslimin, kecuali dari sebagian orang-orang Syiah. Sebagian ya, karena Syiah pun banyak berpecah-pecah. Syiah itu banyak beragam-ragam ya. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah apa dan sebagainya banyak. Ya. Nah, di antara Syiah yang menghalalkan membolehkan nikah mut'ah adalah Syiah Rafidhah, Syiah Isna Asyariyah ya. Wallahu alam. Ini di dalam kitab Aunul Ma'bud ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ketiga adalah nikah syigor. Ya, itu tadi sudah ya, nikah al-muhalil dan al-muhalalah, kemudian nikah mut'ah, yang ketiga nikah syigor. Apa syigor itu? Yaitu wali ya, si wali menikahkan gadis yang diurusnya. Nah, baik itu adiknya atau misalnya anaknya atau misalnya siapa pokoknya yang diurus oleh dia kepada seorang pria. Tapi dengan syarat dia pun menikahkan pula dengan gadis yang diurusnya. Si A punya anak, misalnya ya, mohon maaf ya ini nama aja ya biar apa biar ini ya biar karena ini ada laki-laki perempuan. Kalau A B C D ini susah dicerainya, dicernanya. A misalnya toro misalkan apa ya? Misalnya jangan nama orang Aci misalkan gitu ya, Aci ini laki-laki nih. Ya punya anak namanya Ani misalnya gitu ya. Kemudian ini lagi ada Abi begitu ya. Punya anak namanya Uni misal gitu ya. Nah, si Aci ini menikahkan si Ani dengan si Abi gitu. Dinikahkan. Tapi dia mempersyaratkan Aci ini agar dia pun menikahkan dengan si Uni gitu. Nah, ini namanya nikah syigor. Nikah apa? Syigor ya. Maka syigor ialah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkan dengan putrinya tanpa mahar gitu. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Al-Imam An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa pernikahan ini terlarang. Itu namanya nikah syigor ya, seperti yang tadi dijelaskan seperti ini ya. Ini nikah ke sini dengan syarat si ini akan dinikahkan dengan ini. Begitu ya. Inilah nikah apa? Syigor. Apa dalilnya? Ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la syigora fil Islam. Tidak ada nikah syigor di dalam Islam. Tidak boleh ada nikah syigor yang tadi disebutkannya. Ini hadisnya sahih. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang syigor gitu ya. Kemudian Imam Tirmidzi juga dari Imran bin Husain bahwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la jalaba wala janaba wala syigara wa man intahaba nuhbatan falaysa minna. Tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh membangkang, tidak boleh melakukan syigor. Tidak boleh melakukan apa? Syigor, nikah yang dengan persyaratan ya barter. Saya menikahkan anak saya dengan Anta menikahkan putri Anta dengan saya, begitu. Ini namanya nikah syigor dan ini terlarang ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini tadi saya ambil dari Al-Manhaj ya dan lain sebagainya begitu ya. Tapi itu saja mungkin ya bisa disampaikan beberapa nikah yang terlarang. Sebetulnya banyak Bapak Ibu. Ada namanya nikah rodoah ya. Nikah persusuan itu tidak boleh. Ya, apa nikah persusuan? Ya ketika ada seorang ibu ya begitu ya. Dia menyusui anak ya. Kemudian ada orang lain ya, bayi yang lain disusui oleh dia sampai 5 kali susuan sampai kenyang. 5 kali susuan sampai kenyang, maka si bayi yang ini, bayi punya orang lain ini menjadi saudaranya. Ini menjadi anaknya, menjadi anak yang disusui yang orang yang ibu yang menyusuinya. Dan si bayi yang tadi anaknya yang asli itu menjadi saudara. Nah, maka ini kalau dia laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah. Ini namanya saudara sepersusuan, namanya ar-rodho'ah. Ini saya tidak bahas ya karena memang panjang ya, banyak sekali pernikahan yang memang itu terlarang ya oleh syariat Islam ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, demikian saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Saya sekali lagi masih banyak ya contoh-contoh pelarangan dalam bab pernikahan, akan tapi tidak bisa kita bahas satu persatu. Intinya yang tadi kita bahas adalah nikah al-muhallil dan al-muhallalah, kemudian nikah mut'ah dan nikah syigor ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan seperti ini ya.
Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan ke Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Faltafadol masykur Pak. Syukran. Bisa, jazakallahu khair. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung atau melalui chat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dengan secara langsung. Sambil menunggu saya coba bacakan di chat Ustaz ya. Ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Ada titipan pertanyaan di luar tema ini Ustaz. Ya, enggak boleh Pak. Kalau saya bisa, saya jawab. Pernah melihat tulisan bahwa salah satu yang mendatangkan rezeki itu adalah banyak istighfar. Jadi istighfar yang seperti apa termasuk cara-caranya. Kemudian bagaimana caranya supaya nanti di akhirat banyak syafaat dari para nabi selain Nabi Muhammad dan para alim ulama karena tidak ada koneksi langsung atau bukan muridnya atau jamaahnya. Sampai Gimana Pak? Apa ini, yang kedua? Bagaimana caranya supaya nanti di akhirat banyak mendapatkan syafaat dari para nabi selain Nabi Muhammad SAW dan para alim ulama karena tidak ada koneksi langsung atau bukan muridnya atau jamaahnya. Kemudian nomor 3, sampai sejauh mana tanggung jawab seorang laki-laki terhadap saudara perempuannya dan apakah berhubungan dengan waris bahwa lelaki mendapatkan 2 kali dari yang perempuan. Saya belum paham ya pertanyaan. Saya satu-satu aja dulu Pak. Satu-satu dulu ya. Ya satu-satu dulu Pak ya. Yang apa tadi teh yang pertama mengenai istighfar. Bahwa salah satu yang mendatangkan rezeki adalah banyak istighfar. Istighfar yang seperti apa kira-kira? Istighfar yang apa Pak? Istighfar yang seperti apa kira-kira yang bisa mendatangkan rezeki tersebut? Baik. Barakallahu fikum ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Suatu saat pernah Imam Al-Hasan Al-Basri ya, beliau pernah ditanya dengan seseorang yang memang dia punya masalah. Ada masalah tentang rezekinya yang sulit begitu ya. Dia tidak punya uang ya, kemudian kebunnya itu tidak berbuah, tidak panen ya. Maka ketika ada datang orang seperti ini, maka Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyuruh orang tersebut untuk banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, kemudian datang lagi orang lain begitu ya, ada bermasalah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, mengadu kepada beliau, beliau sampaikan istighfar kamu. Perbanyak istighfar. Ya. Jadi setiap ada orang yang mengadu kepada beliau, beliau sampaikan agar orang ini beristighfar. Nah, kemudian beliau mengutip sebuah ayat, ini surah Nuh ya. Surah Nuh ayat 10 ya. Nah, di situ ada sebuah ungkapan atau sebuah ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, minta ampunlah kepada kalian. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Ghaffara, Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun. Nah, kalau kalian minta ampun kepada Allah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama 'alaikum midrara, maka akan kelak Allah Tuhan kalian itu akan mengutus langit, akan menyuruh langit untuk apa? Untuk menurunkan hujannya yang deras agar hujan itu membasahi bumi dan bumi ini menumbuhkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kalian tanam. Artinya apa? Akan mendatangkan keberkahan begitu. Yursilis sama alaikum midrara ya, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nah, kemudian Allah taala Tuhan kalian itu dia akan membentangkan kepada kalian, meluaskan kepada kalian ya, memberikan kepada kalian apa? Bi amwal, dengan harta, wa banin, dan juga anak-anak ya. Sebagaimana kita ingin punya keturunan, kita ingin punya generasi ya, kemudian ingin harta ya. Kalau kalian banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keluasan harta, keluasan anak-anak ya, keluasan rezeki. Wa yaj'al lakum jannatin, dan bagi Allah akan menjadikan kepada kalian jannat, kebun-kebun
Artinya apa? Kalau misalnya biasanya begitu kan banyak petani dahulu ya, banyak orang-orang yang bercocok tanam, maka ini bagian dari kiasan. Kiasan untuk apa? Untuk menggambarkan seseorang punya kebahagiaan dengan cara apa? Dengan cara memanen, punya apa? Punya rizki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada kalian jannat, yaitu apa? Kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang bagus. Kalian bisa memanen, memetiknya, kalian bisa makan, kalian bisa jual, kalian bisa dapatkan rezeki yang enak, yang berkah begitu ya. Maka kalau banyak istighfar, Allah mudahkan apa tadi? Apa-apa kemudahan yang ingin kita dapatkan. Wa yaj'al lakum anhara, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai mengalir. Maksudnya apa? Ya mengalir untuk sawah, mengalir untuk apa ya? Gambaran bahwasanya kita butuh air kan? Kalau tidak ada air sulit. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, gambaran fungsinya istighfar salah satu memang benar untuk mendatangkan kemudahan-kemudahan baik berupa rezeki maupun keberkahan-keberkahan yang lain. Pertanyaannya istighfar seperti apa? Ya pertama adalah bil qaul. Ya, dengan ucapan. Kita ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tentunya dengan hati dan i'tirafan wa mahabbatan, dengan pengakuan ya, kemudian dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengingat satu persatu dosa kita sambil kita ucapkan istighfar itu Bapak Ibu. Nah, maka inilah pengakuan dengan hati ya. Nah, setelah kita ucapkan dengan lisan, akui dengan apa tadi? Hati. Nah, kemudian diiringi juga dengan perbuatan. Ya, percuma kita ucapkan istighfar tapi ternyata amal kita sehari-hari kembali lagi berbuat dosa. Maka itu tidak disebut orang yang bertaubat, tidak disebut orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah salah satunya ya, salah satu dari syaratnya adalah al-iqla'. Al-iqla' itu adalah memutuskan. Maksudnya apa memutuskan? Memutuskan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mempelajari kitab Al-Kabair ini, dosa-dosa besar ini agar apa? Agar Allah jauhkan kita dari dosa besar, agar kita terjauh dari dosa besar, sehingga apa? Sehingga istighfar kita, taubat kita betul-betul disebut taubatan nasuha. Betul-betul disebut istighfar, begitu ya. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, itulah ya istighfar ini insyaallah akan memudahkan rezeki, akan memudahkan kemudahan-kemudahan insya Allah. Dengan syarat apa tadi? Ucapkan dengan lisan yang fasih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illallah, begitu ya. Wahdahu la syarikalah, gitu lah, dan sebagainya. Intinya banyak berzikir ya, khususnya istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga sayyidul istighfar jangan lupa ya, 2 kali minimal ya, pagi dan sore hari atau malam hari boleh ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, khalaqtani wa ana abduk, engkaulah yang telah menciptakanku dan akulah hambamu. Khalaqtani wa ana abduk, subhanallah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik, dan aku berada di atas janji kepadamu ya, aku janji untuk taat, aku janji untuk ibadah kepadamu ya. Wa ana ala ahdik wa ana wa wa'ad Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, dan janjiku itu aku akan lakukan sekemampuanmu, sekemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setiap yang aku lakukan, kejahatan-kejahatanku, kemaksiatan yang aku lakukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya, wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui ya Allah bahwasanya engkau adalah memberikan selalu nikmat kepadaku, nikmat mata bisa melihat, nikmat ini seluruh engkau berikan nikmat ya Allah. Wa abu laka bidzambi, sementara aku juga mengakui aku banyak dosa ya Allah, dosa ini dosa itu ya Allah ya, maka faghfirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta,
karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ucapkanlah sayyidul istighfar minimal 2 kali dalam satu hari. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan-golongan orang yang awwabin, orang-orang yang bertawab, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya, ucapkan dengan hati, akui dengan lisan, ucapkan dengan lisan, akui dengan hati ya, kemudian penuh dengan rasa cinta dan penyesalan, kemudian diiringi dengan perbuatan agar jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah istighbarnya benar, insya Allah akan mendatangkan keberkahan hidup, insya Allah ya. Wallahualam. Demikian Pak ya, wallahualam yang pertama. Yang kedua saya tidak tahu apa. Ini bagaimana cara mendapatkan syafaat dari para nabi selain dari Nabi Muhammad SAW juga, dan juga sahabat dari para alim ulama. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, sebetulnya banyak sekali ya syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan syafaat ya. Nah, syafaat ini banyak Bapak Ibu ya. Ada asyafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat apa itu syafaat ya? Ketika orang-orang dalam keadaan crowded ya. Nah, itu syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mendapatkan asyafaatul uzma ini ya, perbanyak sholawat kepada Nabi ya. Kemudian apa lagi? Misalnya ketika azan Bapak Ibu ya, ketika azan berkumandang ya, kita mengucapkan doa ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudah alladzi wa'adtah. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, perbanyak apa tadi? Salah satunya agar mendapatkan syafaatul uzma adalah banyak sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian juga adalah setelah azan ya, kita mengucapkan doa yang biasa dibacakan ya. Kemudian juga nanti ada syafaatnya orang-orang mujahid ya, orang-orang yang syahid ya, maksudnya orang-orang yang syahid ya. Kemudian ada juga syafaatnya orang-orang yang beriman secara umum. Nanti syafaatnya para nabi ya. Itu bermacam-macam memang syafaat ya. Jadi bermacam jenis, siapapun nanti akan bisa mendapatkan atau memberikan syafaat. Ini panjang pembahasannya, saya tidak akan mungkin membahas ya siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Nah, pertanyaan tadi, apa saja yang bisa mendatangkan syafaat? Salah satu tadi adalah syafaatul uzma, banyak bersolawat ya. Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu intinya seperti sholawat Ibrahimiyah sebagaimana tadi disabdakan ya. Yang kedua Bapak Ibu, bertauhid ya. Jadi sebab-sebab kita mendapatkan syafaat adalah tauhid. Kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak memiliki kesyirikan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pembatal dari mendapatkan syafaat adalah apa? Adalah kita melakukan syirik. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Ya, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku nanti pada hari kiamat adalah apa? Adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya. Ya, jadi membaca banyak la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara sebab-sebab yang akan bisa memperoleh syafaat adalah apa? Tilawatul Quran Bapak Ibu ya. Tilawatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bihi. Jadi membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, makna-maknanya kita lihat ya maknanya, kemudian mengamalkan kandungannya. Gitu ya. Karena ini akan mendatangkan syafaat. Syafaat dari Al-Qur'an terutama ya. Jadi syafaat dari pahala yang kita dapatkan itu akan menjadikan syafaat ya nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti kelak pada hari kiamat akan datang Al-Qur'an itu dalam rangka untuk memberikan syafaat kepada yang selalu membacanya begitu ya. Kemudian berpuasa saum Bapak Ibu ya. Banyak saum.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan syafaat juga ya. Dari siapa? Dari orang-orang lain, dari nabi, dari para nabi, dari orang soleh, dari kawan-kawan kita ya. Kemudian kita memiliki anak-anak yang soleh. Nah, anak-anak yang soleh ini insya Allah akan mendapatkan syafaat kepada kita ya, insya Allah. Kemudian juga apa nama tuh ini banyak apa melakukan sholat mayit ya. Jadi sholat apa mayit. Nah, ini pun akan mendatangkan syafaat insya Allah ya. Intinya amal-amal soleh itulah yang akan mendatangkan syafaat dari Nabi dan orang-orang yang beriman insya Allah ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak ya. Baik Ustaz. Ini mau coba lanjut pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi di chat atau gimana? Bangga, terserah Pak Ahmad, bangga Pak. Bismillah. Ya. Sambil nanti kalau ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan Bapak Ibu ya. Jadi yang nomor 3-nya, sampai sejauh mana tanggung jawab seorang laki-laki terhadap saudara perempuannya? Dan apakah berhubungan dengan waris bahwa lelaki mendapatkan 2 kali dari yang perempuan? Jadi sebenarnya pertanyaan lebih ke arah tanggung jawabnya laki-laki terhadap saudara perempuan ini sampai sejauh mana, Ustaz? Ya intinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini walaupun khitabnya ya sasarannya adalah kepada orang tua sebetulnya ya, kepada ayah, akan tapi ini secara umum kepada orang-orang yang beriman ya, sampai kepada anaknya yang paling besar gitu, anaknya laki-laki, maka dia pun punya kewajiban sesuai dengan apa yang ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, diri sendiri ya, wa ahlikum, juga keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi artinya Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika orang tua kita tidak bisa, kadang ada ya orang tua itu tidak tahu apa yang dia lakukan anaknya itu dosa. Mohon maaf ya, misalkan ada anaknya tidak berkerudung, orang tua itu ngerasa itu tidak dosa. Ada anaknya pacaran, itu merasa orang tua itu tidak dosa. Lumpung-lempong we gitu ya. Pokoknya yang dilakukan oleh anaknya perbuatan dosa menurut syariat, dia tidak tahu begitu. Nah, maka ketika orang tua tidak seperti itu, ya maka kita sebagai anak yang sudah tahu, maka berkewajiban untuk mengingatkan. Dua-duanya diingatkan. Orang tuanya dikasih tahu, Pak, Bu, ya, bahwasanya si anu adik kita itu begini-begini itu tidak boleh dalam syariat itu gitu ya. Nah, orang yang seperti itu nanti teh begini dosanya Mama, ini dosanya Pak, naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, maka ketika kita punya anak dosa seperti itu, kasihan juga ke Mama, kasihan ke Bapak. Kenapa? Karena nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kita sebagai anak laki-laki menasihati juga orang tua agar apa? Agar memperhatikan anaknya. Nah, kemudian kita pun sebagai anak laki-laki, kalau misalnya kita memang apa namanya tuh punya kemampuan untuk menasihati adik kita, maka kita nasihati dia. Ya, misalnya tadi, Dek, aduh subhanallah ya, kenapa adek itu begini? Nih, AA nih, kakak nih pernah ngaji nih begini nih. Ya, ini mah hanya kasih sayang ini mah. Kakak macam cinta gitu kan ke adik, sayang ke adik gitu, yang nggak mau adik itu celaka dunia, celaka akhirat. Maka ya perkara-perkara seperti ini harus kita jauhi. Nah, dakwah seperti itu. Jadi menjaga diri kita, menjaga adik kita, menjaga saudara-saudara kita dari sisa api neraka, dan itu kewajiban orang yang mengetahuinya ya. Demikian mungkin Pak ya, secara garis besar seperti itu. Nah, apakah ada kaitannya dengan warisan? Walau alam ya. Ya intinya mah warisan ada ketentuannya begitu ya. Kewajiban-kewajiban yang sebagai tadi nasihat, apa, menjaga keluarga menjadi dilindungi dari neraka, itu pun ada kewajiban. Jadi perkara-perkara ini memang sudah ada syariatnya. Wallahu alam. Demikian Pak. Mungkin itu pertanyaan lebih ke arah tanggung jawab nafkah kali ya Ustaz ya. Nafkah. Itu sampai sejauh mana batasannya Ustaz? Ya, kalau misalnya si suaminya kakaknya ini udah nikah dengan perempuan ya, maksudnya dengan orang lain gitu ya, kemudian adiknya itu sudah menikah, maka sebetulnya si adiknya ini kewajibannya dinafkahi oleh seorang suaminya, kan begitu. Tidak ada kewajiban untuk kita, maksudnya tidak ada kewajiban itu secara wajib, kita tidak ada wajib menafkahi adik gitu ya. Tapi ketika memang adik kita dalam keadaan belum menikah ya, kemudian misalkan memang dia itu sengsara, tanda kutip ya,
sulit gitu, kemudian orang tua pun sulit, ya kita menafkahi orang tua itu memang kewajiban gitu ya. Kemudian kita pun menafkahi orang-orang yang paling dekat dengan kita ya. Jadi memberikan sumbangsi kepada adik-adik kita, orang-orang yang memang yang terdekat. Maka sedekah yang paling baik ya dibandingkan dengan jihad adalah sedekah kepada kerabat. Artinya apa? Jangan sampai kerabat kita, saudara kita itu ada orang yang sengsara. Kita mendahulukan orang lain, kita sedekah ini, sedekah itu, infak ini. Ternyata ada saudara kita yang masih kelaparan. Ternyata ada saudara kita yang masih susah. Itu tidak boleh seperti itu ya. Maka yang paling utama adalah yang paling dekat ya, al-aqrab fal aqrab. Yang paling dekat terus yang paling dekat, demikian ya. Jadi intinya memang ada perkara yang ditekankan ya bagi seorang kakak ya ketika adiknya dalam keadaan sulit untuk memberikan ya apapun yang bisa kita berikan begitu ya. Allah alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Ya, baik Ustaz. Di chat masih boleh Ustaz, ini ada yang boleh saya bacakan lagi nggak Ustaz? Mangga Pak. Mangga Pak. Boleh Pak. Baik Ustaz. Yang lainnya apa? Kalau saya insya Allah siap. Ya Pak. Baik Ustaz. Ada beberapa alasan, diantaranya perselingkuhan, perekonomian, perbedaan agama, jarak jauh suami istri. Apakah alasan tersebut dibenarkan untuk terjadinya perceraian? Pertanyaan selanjutnya, perceraian itu perbuatan halal tapi dimurkai Allah. Apakah murka di sini sama dengan dosa? Ya. Barakallahu fikum ya, bahwasanya ada ada sebuah riwayatnya, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang paling dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi halal. Perkara halal ya tapi dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah at-talaq, yaitu apa? Tolak. Jadi halal tapi dibenci gitu. Halal tapi apa? Dibenci. Nah, kenapa ini halal tadi? Ini sebetulnya hadis ini lemah begitu ya. Hadis ini lemah ya. Dhaif begitu ya, lemah, tidak bisa dijadikan pegangan ya. Tapi ini banyak tersebar begitu di kalangan kita ya. Bahwasanya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tapi Bapak Ibu maknanya itu memang benar ya. Kenapa? Karena tolak ini, cerai ini perkara yang sangat disenangi, disukai oleh iblis. Ya kan? Sangat disenangi, disukai oleh iblis. Ada orang setan gitu ya, yang pengganggu manusia, yang ditanya oleh iblis, kamu sudah melakukan apa? Menyesatkan manusia bagaimana? Sudah begini, saya sudah membuat begini. Kamu belum apa-apa, begitu. Datang lagi si setan yang lain, kamu sudah melakukan apa? Oh, saya sudah begini, kamu belum belum berbuat apa-apa. Kemudian ada lagi yang lain. Ternyata apa? Dia sudah melakukan perkara sehingga suami istri itu bercerai. Ya, sehingga suami istri bercerai. Nah, maka setan ini, inilah dia, begitu ya. Ya inilah. Ini yang diinginkan oleh saya, oleh iblis itu ya. Artinya sebuah cita-cita besar dari iblis adalah bagaimana agar suami istri itu bercerai. Lah, kenapa bisa berbahaya begitu? Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, perceraian itu tidak semudah atau tidak sesederhana yang terbayangkan. Karena efek dari perceraian itu naudzubillah. Ketika bercerai ya istri itu jadi stres, akhirnya apa? Akhirnya melakukan pelacuran. Ya, begitu kan? Suami stres, akhirnya apa? Dia minum minuman keras ya. Anaknya stres karena perceraian orang tuanya, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus ke dalam dunia hitam, dunia kelam, dunia gelap. Naudzubillah. Artinya dampak dari perceraian itu tidak sesederhana, bahkan akan berdampak sangat-sangat dahsyat. Ya, kalau setan menjerumuskan orang ke dalam misalnya khamar, ya khamar berarti gitu kan, paling kesananya membunuh. Tapi kalau kalau bercerai, dari perceraian itu bisa menjadi khamar bisa menjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara stres, ya. Gara-gara apa? Gara-gara pusing dengan dengan masalah tadi. Maka artinya berarti perceraian itu sesuatu yang sangat dijauhi oleh seorang yang beriman.
Demikian, itu yang pertama. Akan tetapi ya kadang kita ini ya namanya manusia, bahwasanya ada kelemahan di antara kita atau pasangan kita. Ya, nah kelemahan ini apabila memang artinya sudah tidak bisa ditolerir sesuai dengan syariat, maka boleh untuk bercerai gitu ya. Jadi hukum cerai itu adalah mubah, diperbolehkan dengan catatan harus ada uzurnya, harus ada alasannya. Ya. Jadi kalau misalnya misal contohnya artinya apa namanya itu punya suaminya ini dia durhaka, tidak sholat begitu ya. Kemudian dia melakukan maksiat, dia melakukan keharaman, dinasehati oleh istrinya tapi tidak bisa. Kemudian dia ringan tangan, main gaplok, main tempeleng, main pukul. Wah, pokoknya mah sengsara weh. Nah, maka bagaimana seperti itu? Nah, maka perkara yang seperti ini salah satu yang memang dibolehkan untuk bercerai karena ada hal yang memang di apa alasan yang di apa namanya itu masuk sesuai dengan syariat ya. Artinya kalau ada udzur syar'i maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i ya maka itu tidak diperbolehkan dan alhamdulillah dan dia melakukan dosa yang besar ya. Allah alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Baik Ustaz. Di chat sebenarnya sudah tidak ada. Ini kira-kira kalau ada yang mau bertanya langsung mengenai yang sesuai dengan tema apa masih bisa Ustaz? Ya, mengapa? Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung. Ustaz, yang tadi itu yang muhalil, katakanlah pertama awalnya dia mungkin menikah karena ada perjanjian tadi akan diceraikan. Tapi sudah menikah ternyata dia menyadari bahwa itu salah dan ternyata nikahnya berlanjut tidak bercerai. Muhalil tadi dan dia melanjutkan pernikahan sampai meninggal gitu. Jadi apakah itu tetap sah juga Ustaz? Atau dari awal memang sudah tidak sah pernikahan tersebut? Insya Allah itu sah ya, tidak masalah. Karena memang pernikahan ketika terjadi ya memang asalkan syarat dan rukunnya ada. Syarat dan rukunnya ada terpenuhi maka sah hukum nikahnya. Karena kan niat itu di awal itu misalnya niatnya jelek itu hanya dia yang tahu. Tapi secara zahir syarat dan rukunnya terpenuhi. Adanya mahar, adanya wali, adanya apa adanya itu berarti sudah terpenuhi maka terjadilah pernikahan. Nah, ketika sudah menikah, oh ternyata ini teh salah, tahu ini teh tidak boleh, maka dilanjutkan dan dia juga cinta gitu sayang, ya maka ini justru inilah yang diharapkan begitu ya. Allah alam demikian Pak. Tidak perlu diulang nikahnya Ustaz. Insya Allah tidak. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung, kalau tidak ada hanya sih kalau tidak ada ya kita tutup saja Ustaz. Ya. Sudah malam juga ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Baik Ustaz. Dicukupkan begitu Pak. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Demikian yang mungkin bisa dibahas ya, disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Seluruh perbuatan dosa ya khususnya yang tadi kita bahas ya, semoga Allah Rabbul Alamin selalu jaga kita, istiqomahkan kita dalam ketaatan dan mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita orang-orang yang Allah cintai sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah ya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan berbuat baik, beramal soleh insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendengarnya, Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah, duduknya Bapak Ibu ya, perhatiannya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya, khususnya umumnya Bapak Ibu dan khususnya saya dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan di malam hari ini ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk menutup ya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah bergabung bersama kita. Insya Allah kajian ini mengenai kitab Al-Kabar ini akan kita lanjutkan kembali pekan depan, membahas dosa-dosa besar yang lainnya ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nun semuanya Bapak Ibu. Ustaz. Salam.